Jumpa lagi di Ibu TV. Ya, sesuai janji, sekarang kita akan review lebih mendalam Poco M4 Pro. Ya, kalau bicara soal salah satu rekomendasi smartphone di bawah 3 juta untuk awal tahun 2022, jelas Poco M4 Pro ini bisa banget jadi pilihan kalian. Di tengah adanya krisis chipset di dunia, nah yang satu ini tampaknya tidak terlalu terdampak dan sukses dengan racikannya. Ya, Poco M4 Pro atau M4 Pro mungkin akan banyak dari kalian yang menganggap ini adalah penerus dari M3 Pro 5G. Tapi dari pihak Poco menyatakan bahwa ini bukan pengganti atau penerus dari M3 series. Bagi kami juga ya, Poco M4 Pro ini cenderung jadi alternatif bagi serinya M3 ya. Salah satu perbedaan terbesarnya dengan Poco M3 Pro 5G, ya tentunya yang itu 5G, yang ini 4G. Tapi apakah tidak adanya dukungan 5G bisa membuat smartphone ini jadi tidak menarik? Tentunya nggak juga. Banyak kelebihan-kelebihan dari smartphone ini yang sulit dilawan oleh kompetitornya di kelas harga yang serupa, terutama untuk awal tahun 2022. Dan mengingat bahwa 5G itu akan membutuhkan 4G, jadi ya sebuah smartphone 4G selama harganya memang terjangkau, rasanya masih pantas-pantas aja dipakai ya dalam beberapa tahun ini. Nah, kita udah bahas sekilas mengenai isi box dan tentang spesifikasinya di video previewnya kemarin. Yang jelas paket penjualannya masih terbilang lengkap, charger masih dikasih yang 33 watt fast charging pula. Semoga Poco nggak usah ikut-ikutan ngurangin isi box ya atas nama peduli lingkungan ya. Ya kalau peduli lingkungan ya peduli konsumen juga lah ya. Nah, untuk pengujian kali ini kita akan menggunakan Poco M4 Pro dengan varian RAM 6GB dengan storage 128GB. Saat baru pertama dinyalakan, penyimpanannya sudah terisi sekitar 26GB. Jadi storage bersihnya masih ada sekitar 102GB. Ini wajar untuk yang pakai MIUI karena fiturnya yang berlimpah. Nah, akan ada juga varian yang RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Sepertinya ini akan jadi calon smartphone dengan kapasitas RAM storage terbesar untuk kelas harganya di tahun ini. Karena emang jarang banget yang ngasih storage sebesar itu di rentang harga 3 jutaan ya. Oke, mari kita mulai dengan pengujian layarnya. Ini adalah layar dengan panel Super AMOLED. Ukurannya 6,43 inci, Full HD 2400x1080 pixel, refresh rate 90Hz. Touch sampling rate-nya di 180Hz. Brightness itu diklaim 700 nits di HBM, 1000 nits untuk peak brightness-nya. Untuk color range-nya adalah DCI P3, sementara kontras rasionya 4,5 juta banding 1. Tentunya ya ini AMOLED. Kontras rasionya selalu tinggi banget ya. Dari pengujian kami, brightness maksimumnya saat dites indoor. Ingat ya, ini di indoor, jadi nggak masuk dalam hitungan HBM atau peak-nya ya. Di indoor itu sekitar 459 nits. Ini adalah hasil pengukuran yang tinggi untuk di dalam ruangan. Layar ini juga punya beberapa setelan mode warna. Ada vivid, ada saturated, dan ada standar. Dan hasil pengujiannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi emang layarnya mantep banget, bisa nyampe DCI P3 ya. Dan walaupun ini bukan layar kelas flagship, tapi saat kami tes, refresh rate layarnya ini ternyata punya kemampuan adaptif. Kita ambil contoh ya, kalau didiamkan beberapa saat di home screen, dia akan turun ke 60Hz. Saat lagi nonton video YouTube, dia akan di 60Hz juga. Jadi sistem akan secara otomatis menentukan kapan dan di mana refresh rate akan diturunkan. Ini tujukan untuk menghemat baterai, tapi ini otomatis. Di MIUI ini kita nggak diberikan kendali manual terkait refresh rate. Nah, misalnya kalau kita mau main game yang di atas 60 fps, kalau sistem menentukan bahwa game itu jalannya di 60Hz di layarnya, ya otomatis frame rate atau FPS-nya juga akan ditahan di 60 fps. Nah, terkait layar kita juga ngetes apakah support playback video HDR di YouTube. Ternyata belum ya, masih sangat wajar sih untuk kelas harganya. Dan untuk Netflix kita juga cek, ternyata dia sudah bisa streaming dengan resolusi Full HD, atau kalau ada yang mau istilah teknisnya sudah L1 di situ. Ini udah enak buat nonton. Dari sisi touch delay di layar seperti biasa kita pakai real drum untuk tesnya, dan lagi-lagi tidak terasa adanya delay yang mengganggu.
Sejak 2021 rasanya kita udah nggak nemuin lagi smartphone yang ada masalah dengan real drum ya. Mau itu 1 jutaan sampai flagship itu nggak ada masalah. Ya dulu 2020 dan sebelum 2020 tuh kadang-kadang masih ada yang seperti itu. Kalau sekarang sih udah nggak ada lagi. Nah, untuk speakernya gimana? Nah, untuk speaker kita nggak nguji dengan cara direkam pakai mic, karena itu nggak masuk di akal, ya. Karena yang direkam itu adalah pakai mikrofon kami, lalu kemudian kena kompresan pada saat diedit, lalu kalian mendengarkan pakai speaker kalian sendiri. Jadi, itu sama sekali bukan suara aslinya, ya. Nah, kita hanya bisa menilai secara subjektif di sini, kalau speakernya ini sebenarnya biasa aja. Ya, meskipun stereo, jangan ekspektasi speakernya sekelas smartphone kelas flagship yang kanan kirinya benar-benar super seimbang gitu ya. Enggak, tapi sebetulnya udah lumayan untuk punya 2 speaker di harga segini. Oh ya, yang disayangkan di sini sayangnya kita belum lihat adanya fitur pendukung audio seperti Dolby Atmos. Nah, kita langsung aja sekarang masuk ke pengujian performa. Sebagai catatan, versi software yang kami pakai ini tidak ada pengaturan mode performanya, agak beda dengan beberapa smartphone lain yang pakai MIUI 12 atau 13. Oh ya, buat yang kelewatan previewnya, ya ini pakai SoC Helio G96 ya. Nah, untuk benchmark Antutu 8 253 ribuan, Antutu 9 di 312 ribuan. Geekbench single core-nya di 505 dan multi-core-nya di 1832. GFX Bench 1080p car chase off-screen di 14 fps. Lalu untuk T-Rex off-screen 61 fps. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme, graphics score-nya ada di 2254. 3D Mark Wildlife Stress Test, best loop-nya ada di 1102 dengan lowest loop score-nya di 1096. Jadi kestabilannya ada di 99,5%. Untuk CPU throttling test kita mendapatkan angka 86%. Benchmark ini menunjukkan kalau si Helio G96 ini ada di kelas menengah ya jadinya ya. Dan kestabilan performanya terbilang cukup baik. Ini agak beda hasilnya dengan saudaranya walaupun pakai SoC yang sama. Entah kenapa yang di sini lebih beres. Secara keseluruhan kalau dari benchmark terkesan ini belum menyusul Helio G95. Tapi kita harus cek real world performance-nya. Jadi jangan terpaku ke benchmark doang. Oke, kita langsung aja tes dengan Genshin Impact. Settingnya lowest 60 fps. Hasilnya traveling itu jalan-jalan 35-45 fps. Dipakai sampai 20 menit non-stop juga frame rate-nya masih di kisaran 30-40 fps. Untuk smartphone kelas harga segini agak sulit dapetin frame rate segini. Dan hebatnya ini bisa bertahan cukup lama. Kalau dipakai battle yang rame banget, itu bisa 30 fps ke bawah di kisaran 20-30 fps. Dan kalau sudah dipakai lebih dari setengah jam, bodinya udah mulai agak anget dan frame rate sudah tidak semaksimal saat dia masih dingin. Jadi kalau tujuannya buat main setengah jam lebih atau berjam-jam, itu sebaiknya pakai pendingin ekstra. Bisa kita bilang kalau kalian nyari smartphone 2-3 jutaan, smartphone ini termasuk yang udah nyaman banget ya untuk main Genshin Impact. Kalau mau versi ranking-rankingan di sini, kita masih bisa kasih ranking C. Udah cukup oke. Tapi ingat, ini spesifik untuk Poco M4 Pro ya. Karena kalaupun SoC-nya sama, tapi ada aja smartphone lain yang pengalamannya bisa jadinya beda. Kita lanjut ke PUBG Mobile. Setting maksimumnya di sini adalah Smooth Ultra. Dengan setting segini, frame rate-nya ya mentok di 40 fps saja. Cukup stabil untuk dimainkan secara lama ya, karena memang yang keentekan untuk SoC seperti ini. Beralih ke Mobile Legends, setting grafiksnya Ultra. Untuk setting FPS masih bisa di 60 fps aja, belum bisa terbuka untuk yang atasnya. Dengan setting seperti ini kita masih dapetin frame rate di 60 fps lancar tanpa frame drop yang mengganggu. Dipakai 3 kali match juga nggak ada masalah ya. Ya ada frame drop dikit-dikit tapi overallnya udah nyaman banget. Kemudian Honkai Impact 3, setting paling rendah, semua efek mati. Hasil yang kita dapat bisa di kisaran 40-50 fps. Lagi-lagi masih cukup oke ya, walaupun settingannya harus turunkan. Kemudian untuk Subway Surfer, sayangnya kita nggak bisa nembus sampai 90 fps karena sepertinya terkunci di 60 Hz. Jadi hasilnya masih di 60 fps aja. Tapi ya tentunya nggak ada frame drop lah di sini. Namanya Subway Surfer ya. Real Racing 3, hasilnya juga sama. Kita dapat 60 fps.
Sayangnya game-game ini belum bisa men-trigger layarnya untuk dapat refresh rate di atas 60 Hz. Kalau bisa kan sebetulnya pengalaman mainnya akan lebih asik ya. Oke, kita masuk ke Modern Warship. Settingnya medium, efek nyala 120 fps. Menarik ya, di sini kita dapat frame rate di kisaran 60-70-an fps. Refresh rate-nya nggak ditahan di sini. Saat lagi rame, ya memang akan jadi turun di kisaran 50-an fps. Tapi ya itu udah enak banget sih sebenarnya untuk game yang tergolong berat ini. Menariknya, semua game ini kita tes tanpa kipas ya. Nah, jadi kalau kesimpulan soal gaming, ternyata pengalaman gamingnya cukup lancar dan menyenangkan untuk kategori harganya. Bisa dibilang hasil benchmarknya tidak atau kurang menggambarkan pengalaman aslinya pada saat kita gaming. Oke, sekarang kita beralih ke suhu ya. Untuk Genshin Impact 30 menit, lowest 60 fps, layar itu di kisaran 35-42 derajat Celcius, dan punggung belakang di kisaran 34-40 derajat Celcius. Ini masih tergolong anget-anget dikit aja lah ya. Untuk setengah jam ini cukup wajar. Yang panas itu ada di sekitar dekat kamera selfie kalau dari depan ya. Bisa dilihat dari suhu tengah bodi ke bawah juga ikut anget. Ini menandakan bahwa penyebaran suhunya itu cukup baik. Titik panasnya nggak terlalu terpusat ke satu titik aja. Jadi kelihatannya si Liquid Cool Technology 1.0 Plus ini yang dipakai di Poco M4 Pro ini memang berfungsi dengan baik. Oh ya, tahu kan teknologi yang ini juga dipakai di kelas flagshipnya Poco, yang Poco F3 itu, ya. Oke, kita lanjut ke pengujian baterai. Di video playback 1080p secara lokal, kita bisa dapat waktu 18 jam 6 menit. Ini hasil yang lagi-lagi lumayan oke, ya. Bukan yang hebat-hebat banget, tapi sudah cukup oke. Rasanya mengingat performance yang tinggi ini wajar-wajar aja. Untuk video playback 1080p dari YouTube streaming ya, 30 menit baterainya hanya berkurang 3% aja. Kalau kita main TikTok selama 30 menit, ya baterainya hanya berkurang sekitar 4% saja. Lalu Genshin Impact 30 menit lowest 60 fps, baterai berkurang di kisaran 10%. Melihat performa gamingnya yang begitu lancar, rasanya ini sih nyaman ya, cuma turun 10%. Oke, sekarang kita beralih ke charging. Ingat ini baterainya 5000 mAh. Charger bawahnya adalah 33 watt fast charging. Untuk pengisian dari 0 sampai penuh itu di kisaran 1 jam lebih-lebih dikit lah. Dikasih charger sekencang ini untuk kelas harga yang bisa sampai di bawah 3 juta, termasuk kelebihan tersendiri ya. Nggak sedikit nih yang di sini masih kasih charger di bawah 18 watt kan. Poco mengatakan kalau teknologi baterai sini sudah menggunakan MMT, MiFC, dan Liquid Cool 1.0 Plus ya. Artinya apa? MMT itu adalah singkatan dari middle tap. Jadi sebuah teknologi pengisian baterai yang dimulai dari tengah baterai dan pengisian dayanya dibelah ya. Dibelah ke arah samping-sampingnya tentunya. Tujuannya untuk meminimalkan peningkatan suhu berlebih saat charging. Selain itu, karena mengisinya dari tengah ke samping, jadi kapasitas baterai itu terisinya merata. Ini juga membuat umur baterai jadi lebih panjang. Sementara MiFC adalah teknologi untuk menjaga pengisian baterai tetap kencang. Jadi arusnya akan bisa tetap tinggi. Kalau Liquid Cool 1.0 Plus seperti yang tadi kita lihat, ya, dia akan membantu penyebaran suhu yang lebih baik pada saat gaming misalnya ya. Tapi itu tidak hanya membantu prosesor, tapi juga membantu si baterai. Intinya perpaduan ketiga teknologi ini memastikan charging tetap lancar, suhu tetap terjaga, dan umur baterai jadi panjang. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera, tapi tentunya bareng sama Chris ya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Poco M4 Pro nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Seperti biasa yang pengen saya lihat itu adalah kemampuan mikrofonnya. Jadi ini saya nggak pakai mikrofon eksternal. Suara yang kalian dengar ini adalah suara langsung dari mikrofonnya si Poco M4 Pro. Hasilnya kurang lebih kayak begini. Jadi untuk kebutuhan vlogging, kalau misalnya belum punya mikrofon eksternal, ini masih bisa lah dipakai untuk jadi mikrofon bawaan. Untuk video ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps ya. Jadi memang mentoknya di situ. Dan untungnya di sini masih ada stabilizer ya. Jadi kalau kita bawa jalan kayak begini seperti kalian lihat, itu videonya stabil, nice, karena dia emang ada stabilizernya. Cuman memang tangan kalian mesti agak maju dikit kalau pengen sudut pandangnya agak lebih lebar, karena dia agak cropping dari IS. Lalu ini adalah hasil dari kamera utamanya. Ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps, dan sayangnya memang maksimal di situ juga, tidak bisa lebih sayangnya. Ini saya bawa jalan dan ternyata dia ada stabilizernya ya. Jadi kalau dibawa jalan kayak begini, videonya stabil juga. Lalu ini adalah hasil dari kamera ultrawide-nya si Poco M4 Pro, hasilnya kayak begini. Asiknya sudut pandangnya lebar dan kualitasnya masih cukup terjaga di sini ya. Masih cukup oke untuk standar ultrawide kelas harganya. Dan menariknya videonya stabil juga, nice. Jadi bawa jalan kayak begini aman. Untuk resolusi sama ya, maksimal di Full HD 30 fps juga.
Setelah saya dengerin lagi dari PC, ternyata mic-nya bagus juga ya untuk kelas harganya ya. Untuk voiceover ini saya juga pakai mic-nya Poco M4 Pro ya. Dan biar seru aja, saya iseng bandingin sama Redmi Note 10 Pro tahun lalu. Coba saya kasih kalian nilai dulu deh. Bisa kelihatan nggak bedanya? Kalau dari saya, untuk kamera selfie-nya ini keduanya sama-sama bagus dari segi detail, tapi Poco M4 Pro ini unggul dari segi dynamic range dan karakter warna. Warna saya lebih suka di Poco M4 Pro. Redmi Note 10 Pro ini warna kulit agak jadi kemerahan dan overall jadi terlihat wash out gitu. Kalau urusan dynamic range, coba kalian lihat deh pencahayaan di wajah dan background saya. Saya juga nggak nyangka si Poco M4 Pro ini bisa ngatur sisi gelap dan terangnya lebih baik. Kalau kamera utamanya saya bilang keduanya sama-sama oke. Cuma kalau diperhatiin banget di Poco M4 Pro ini terasa sedikit over sharpening aja. Kalau kamera ultrawide-nya ya sama aja sih keduanya. Sama-sama jomplang hasilnya sama kamera utamanya. Bedanya cuma di karakter warna aja sih kalau saya lihat. Untuk kondisi malam hari seperti ini, hasilnya kayak gini kamera selfie-nya, noisy, tapi detail masih cukup terjaga. Noise seperti ini hal yang wajar terjadi ya. Smartphone flagship pun juga bisa noisy kok. Tapi untuk kelas harganya, level noise-nya ini menurut saya masih terbilang oke. Soalnya ya saya pernah lihat ada yang lebih parah dari ini sih, harganya lebih mahal pula. Kalau kamera utamanya kayak gini, kemampuan menangkap cahayanya masih terhitung baik. Gambar nggak terlalu noisy dan detail masih cukup terjaga. Jitter-jitter efek stabilizer ada, tapi masih di level yang wajar. Memang jarang sih ada smartphone kelas harga segini yang bisa bagus-bagus amat. Lanjut ke kamera ultrawide-nya. Waduh, noise-nya. Detail juga udah hilang. Jujur buat saya kamera ultrawide-nya ini baiknya dipakai pas cahaya mencukupi aja ya. Kameranya ini memang tidak setara dengan kamera utamanya. Dari segi fitur ekstra, dia memang belum selengkap seri-seri kelas atasnya. Seperti yang kalian lihat, ini aja fitur-fitur ekstranya. Personally yang paling bermanfaat buat saya adalah Pro Mode dan Slow Motion-nya ya. Pro Mode-nya lengkap, baik foto atau video, sangat bisa diandalkan buat content creation. Slow Motion-nya juga tersedia di resolusi 720p 120 fps. Masih lumayan lah buat seru-seruan. Dari segi hasil foto, saya bisa bilang hasilnya sangat bagus, nyaris untuk di seluruh kameranya. Kecuali makro sih, ini mah salah ada aja. Di sini saya mau bilang, ternyata SoC MediaTek bisa bagus juga hasil kameranya. Memang sepertinya tergantung yang masak ya. Sepertinya Poco udah nemuin racikan kamera yang baik untuk SoC MediaTek. Good job buat tim Poco. Nah, kita lanjut ke pengujian berikutnya, haptic feedback. Poco M4 Pro ini menggunakan Z-axis linear motor. Feel getarannya udah terbilang sangat bagus untuk kelas harganya. Belum bisa dibilang sekelas flagship, tapi udah oke banget untuk kelas mid-end gini ya. Nah, kemudian untuk screen recorder gimana? Bawaannya itu adalah screen recorder standar dari MIUI. Untuk fiturnya udah cukup ideal, bisa rekam suara internal, bisa atur bitrate, bisa pilih frame rate variabel atau fix. Kalau fix frame rate sayangnya sih masih mentok di 30 fps aja. Berikut contoh hasil screen recordnya saat kita main game. Tamashii yo. Yo. Osawari kinshi. Oke, kalau pengujian satu ini agak unik karena banyak yang nanyain, apakah terjadi delay notifikasi? Ada pertanyaan soal ini karena penasaran sama RAM manajemennya. Soalnya menurut pengalaman dia pakai keluarganya Xiaomi, notifikasi WhatsApp-nya delay terus. Sebetulnya ada tips nih untuk membuat WhatsApp tetap standby dan meminimalkan kemungkinan delay. Ada 4 langkah yang harus dilakukan. Masuk ke app info aplikasi, kemudian pastikan auto start-nya nyala untuk WhatsApp. Pada bagian battery saver, by default umumnya dia akan ada di MIUI battery saver. Supaya WhatsApp tetap standby, baiknya atur jadi no restriction. Tapi perlu diingat, ada potensi konsumsi baterai akan meningkat juga di sini ya. Lalu kemudian pada bagian list recent app, tahan Windows si WhatsApp, nanti akan muncul gambar gembok. Nah, kunci aplikasinya supaya selalu aktif di dalam RAM. Dengan setting seperti ini, mestinya akan meminimalkan delay notifikasi. Saat kita coba dan kita kunci, matikan layar si Poco M4 Pro, kita nunggu sekitar setengah jam, notif WA-nya masuk terus. Tentunya hal ini juga bisa diberlakukan untuk aplikasi yang lain ya, kalau dibutuhkan. Dan ini semestinya berlaku untuk di semua smartphone yang pakai MIUI juga ya. Baik MIUI 11 sampai 13, nggak banyak perubahan dari tampilan setting app info. Nah,
Untuk harga, oke, berhubung video ini dibuat sebelum peluncuran, untuk harga tepatnya sebaiknya kalian lihat di dalam deskripsi. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, dia belum pakai SoC 5G. Kalau ini tujuannya untuk menekan harga, menurut kami ini adalah keputusan yang tepat, di mana 5G juga sekarang belum luas-luas banget, dan kedepannya, di mana ada 5G, toh akan harus ada 4G-nya. Lalu speaker memang udah stereo tapi kualitasnya jangan berharap ini berasa seperti dua speaker yang balance kanan dan kiri. Walau demikian tetap lebih nyaman daripada yang speakernya cuma satu. Kemudian performanya masih sangat layak untuk kelas harganya di tahun ini. Tapi memang kalau dibandingkan dengan beberapa produk tahun lalu yang harganya mungkin sudah jadi mirip karena potongan-potongan harga, performanya akan terasa biasa aja. Mungkin pengecualiannya kalau kalian bandingkan dengan X3 Pro, karena yang itu memang nggak normal ya untuk kelas harganya ya. Nah, kemudian game-game yang biasanya bisa jalan di atas 60 FPS, sayangnya di sini masih belum bisa jalan di atas 60 FPS. Ya mungkin dengan update kedepannya ntar jadi bisa ya. Lalu untuk perekaman video ini masih mentok di 1080p 30 fps aja. Padahal si Helio G96 ini udah support Full HD 60 bahkan bisa 2K 30 fps. Mungkin tim Poco mau update software Full HD 60 lah. Harusnya jadi mantep nih. Lalu kemudian iklan di MIUI. Sebetulnya udah nggak terlalu intrusif ya. Tapi kalau emang kalian nggak suka, sebenarnya udah banyak sih. Di internet itu udah banyak bertebaran cara-cara untuk mengatasinya. Rajin-rajin dikit dibaca-baca, pasti nemu caranya. Dari sisi kelebihannya, jelas layar 90Hz Super AMOLED. Enak banget ini makainya. Tampilannya keren banget. Kamera ultrawide ada di sini. Ya, kalau yang satu yang 5G itu dan murah, belum ada kamera ultrawide-nya. Ini udah ada. Kemudian dia sudah punya IP53. Jadi dia lumayan lah ya. Tahan cipratan-cipratan, kena hujan, nggak ada masalah. Asal jangan dibawa berenang aja. Lalu, chargingnya udah 33 watt. SIM tray-nya non-hybrid, bisa dual SIM plus 1 SIM card. Kalau diperhatikan, 5 hal ini adalah peningkatan paling signifikan kalau dibandingkan dengan Poco M3 Pro 5G yang kemarin. Lalu kemudian, desain ini keren ya. Isi box juga masih dikasih charger, screen protector masih ada, case juga masih ada. Lalu haptic feedback-nya ini bagus untuk kelas harganya. Baterainya udah cukup awet dan ada NFC, ada FM radio juga. Akhir kata, hasil pengujian ini adalah alasan kenapa di awal kami mengatakan bahwa kalau Poco M4 Pro ini diadu dengan produk yang rilis tahun ini, Poco M4 Pro adalah salah satu pilihan yang paling maksimal, yang terbaik. Terutama kalau lihat dari si harga dan kemampuan yang diberikannya. Pemangkasan yang dipilih menurut kami tidak membuatnya terasa turun spek terlalu jauh atau membuat harganya jadi terlalu tinggi. Enggak. Pas di sini. Ini adalah salah satu pilihan smartphone kelas 2-3 jutaan yang punya kemampuan all-rounder. Bagus nyaris di semua aspek. Jadi nggak salah kalau kita bilang bahwa untuk awal tahun 2022, untuk kelas harganya, ini adalah salah satu yang terbaik. Good job untuk tim Poco Indonesia. Saya Didi Irfan, jaga di WTV.